Pemerintah memberikan bantuan langsung tunai atau BLT sebesar Rp300.000. Diberikan sekaligus untuk 3 bulan di periode bulan April, Mei, dan juga bulan Juni. Diberikan kepada masyarakat yang terdampak oleh naiknya harga CPO internasional. Ada sebanyak 20,65 juta penerima, ini nama-nama yang tercatat di program Keluarga Harapan serta penerima Bansos Pangan dari Kementerian Sosial. Serta ada juga penerima dari pedagang kaki lima dan juga warung, ini ada sebanyak 2,5 juta orang. Jadi untuk totalnya adalah sebanyak 23,25 juta penerima BLT ini. Adapun anggaran yang disiapkan adalah sebanyak 6,2 triliun dari Kementerian Sosial dan juga 750 miliar untuk para pedagang kaki lima dan juga warung. Jadi total dari anggaran ini adalah sebanyak 6,95 triliun rupiah. Lantas, apakah bantuan langsung tunai sebesar Rp300.000 yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat adalah menjadi solusi yang tepat bagi masyarakat? Berikut adalah tanggapan dari warga. Sebenarnya itu bisa jadi solusi tapi cuma sementara ya. Selain itu kita juga nggak tahu sih gimana sasaran BLT itu apakah tepat atau tidak. Bisa jadi yang diharapkan 300.000 itu untuk membeli minyak bisa digunakan menjadi barang-barang lainnya justru. Jadi mungkin bisa jadi kurang tepat sasaran. Sebenarnya solusi jangka pendek iya, tapi di sini kan masalahnya bukan masalah ya. Sebenarnya pemerintah melonggarkan BLT itu baik, boleh masyarakat itu boleh pakai untuk minyak goreng, tapi juga bisa untuk kebutuhan lain. Nah ini di sini menjadi pertanyaan sebenarnya. Saya rasa ini bukan solusi yang tepat ya. Uang 300.000 itu untuk masyarakat dengan kondisi yang seperti ini itu tidak akan banyak membantu. Saat ini kan kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok itu kan sangat melonjak tajam, khususnya minyak goreng ya terakhir ini ya. Dengan bantuan 300.000 itu saya rasa tidak ada manfaatnya sama sekali gitu. Ternyata tidak sedikit warga yang merasa bantuan langsung tunai untuk minyak goreng sebesar Rp300.000 hanya solusi sementara saja. Bahkan, ada yang menganggap bahwa BLT tersebut tidak membantu sama sekali. Pasalnya bukan hanya minyak goreng saja yang harganya melonjak, melainkan harga sejumlah komoditas lainnya pun ikut melambung tinggi. Bagi warga, regulasi dari pemerintah untuk menstabilkan harga pangan akan lebih membantu. Dr. Rizal Halim, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, menyatakan bahwa bantuan langsung tunai kepada masyarakat merupakan program yang baik menjelang Hari Raya Lebaran. Namun, bantuan langsung tunai yang dikhususkan hanya kepada satu komoditas saja merupakan hal yang aneh dan kurang pas. Baginya masih ada cara lain untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng yang tengah terjadi. Salah satunya adalah keseriusan pemerintah. Pemerintah tidak bisa mengendalikan situasi dan yang seharusnya pergerakan pasokan dan harganya itu bisa dalam kontrol pemerintah, karena komoditas ini beda dengan komoditas yang lain. Jadi ya bisa betul yang tadi disampaikan Mbak Bunga bahwa pemerintah kalah dengan pasar, ya kan, tidak sanggup melawan mengendalikan pasar. Nah, sementara menurut saya itu tidak boleh terjadi. Untuk kasus minyak goreng sawit di Indonesia tidak boleh negara menyerah dengan kekuatan pasar. Betul. Karena sumbernya di Indonesia yang menguasain adalah negara, hanya kita pinjamkan, berikan haknya ke swasta. Nah, bisa negara bisa mengancam swasta itu kalau tidak bisa memberikan harga yang layak yang diminta oleh pemerintah, dengan tetap memperhatikan keuntungan ya. Jadi tidak ada keuntungan yang tidak ada kerugian dari pelaku usaha atau industri. Yang ada adalah mengurangi sedikit keuntungan mereka. Nah, yang berikutnya adalah negara bisa ini juga evaluasi bagi negara, pemerintah, Pak Presiden, untuk meningkatkan porsi kepemilikan kebun sawit di BUMN yang porsinya cukup kecil, sehingga kalau HGU-nya besar di BUMN, maka kendali terhadap
CPO itu bisa langsung dipegang oleh pemerintah. Kementerian Perdagangan bisa melakukan evaluasi rantai distribusi, kemudian memastikan pasokan itu berjalan dengan baik, tidak sekedar di atas kertas ya, nggak sekedar menerima laporan di atas kertas, tetapi mengecek fisik ya barang. Misalnya ya mengenai minyak goreng, misalnya domestic market obligation 20%, fisiknya harus dikuasain, bukan kertasnya saja. Begitu juga dengan daging, cabai dan sebagainya. Nah sekali-sekali memang bukan sekali-sekali, secara intens Kementerian Perdagangan bersama dengan KL yang lain melakukan operasi di seluruh titik rantai tadi, poin-poin distribusi ya, dan melakukan proses penegakan hukum jika ada pelanggaran di dalamnya. Ahmad Heri, pengamat ekonomi Indef, juga menyebutkan pemberian BLT dari pemerintah kepada masyarakat hanya solusi yang bersifat sementara. Permasalahan akan kembali muncul ketika bantuan tersebut habis. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan pengamat ekonomi dari Indef, Pak Ahmad Heri, untuk mengetahui lebih lanjut apakah BLT yang dikeluarkan oleh pemerintah ini dapat menjadi solusi atau tidak. Baik, selamat siang Pak Heri. Selamat siang. Nah Pak Heri, ini kan pemerintah mengeluarkan dana ya Pak ya, mengeluarkan BLT kepada masyarakat sebesar Rp300.000. Nah, apakah itu menjadi solusi dengan kelangkaan minyak goreng yang sekarang kita sedang alami ya Pak ya, atau malah bukti kekalahan dari pemerintah yang tidak bisa menghadapi mafia minyak goreng ini Pak? Ya, jadi pertama BLT ini kan sifatnya sementara ya. Sementara ketika nanti BLT-nya habis maka permasalahannya akan muncul lagi gitu. Artinya apa? BLT ini hanya bisa memberikan kompensasi kepada masyarakat bersifat jangka pendek gitu ya. Bahkan kurang dari 1 bulan ya, karena meskipun 3 bulan, tapi kan besarannya per bulan hanya 100.000 gitu ya. Apalagi kita mau hari Lebaran gitu kan, pengeluaran masyarakat besar, sehingga kita nggak bisa memantau secara pasti apakah BLT minyak goreng ini benar-benar dibelanjakan minyak goreng oleh masyarakat ya, sebagai kompensasi atas kenaikan harga minyak sawit dunia yang saat ini masih sedang terjadi seperti itu. Itu di satu sisi memang baik ya, yang namanya pemerintah memberikan BLT, artinya kan menyuntikkan dana kepada masyarakat agar mereka terbantu daya belinya. Tapi di sisi lain sebenarnya kan permasalahan kita ini adalah produksi minyak goreng gitu ya, produksi minyak goreng yang tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga tercipta kelangkaan dan harganya mahal gitu. Apalagi minyak curah gitu. Kalau kita lihat minyak curah ini kan antriannya cukup panjang. Nah, pertanyaannya apakah dengan adanya BLT ini dapat mengurangi antrian minyak goreng kan gitu? Saya rasa sih tidak bisa gitu ya. Tetap saja apabila kita ingin memperbaiki permasalahan minyak goreng, ini harus disasar dari sisi produksinya gitu. Bagaimana mekanisme kebijakan yang saat ini diberikan dilaksanakan pemerintah untuk minyak goreng ini harusnya efektif mengintervensi dari sisi produksi seperti itu. Contohnya mekanisme subsidi ya, subsidi minyak goreng yang saat ini terjadi itu sebenarnya efektif nggak sih gitu. Kemudian kebijakan-kebijakan lainnya termasuk pengawasan dan lain-lain. Nah, kalau misalnya pemerintah memberikan bantuan dari sisi konsumsi, artinya kan sisi produksinya tidak tersentuh masalahnya seperti itu. Jadi ini benar-benar hanya bersifat sementara. Kemudian kita nggak tahu ya masyarakat membelanjakan BLT ini untuk minyak goreng atau untuk kebutuhan non pangan gitu. Nah, ini yang memang pengawasannya seperti apa, seperti itu. Kalau pemberian BLT ini hanya bersifat sementara, Pak Heri, kalau dari sisi pengamat ekonomi, ini sebetulnya solusi apa yang kira-kira lebih baik daripada hanya sekedar memberikan BLT ini, Pak Heri? Ya, pertama kita harus ingat ya bahwa Indonesia ini negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Ya, lahannya paling besar di dunia. Nah, sehingga harusnya pemerintah punya sistem bagaimana mengintervensi ya kebijakan dari sisi produksi agar bisa menghasilkan pasokan minyak goreng yang mencukupi kebutuhan masyarakat dan harganya bisa dijangkau oleh masyarakat seperti itu. Karena biar bagaimanapun kebijakan-kebijakan yang menyasar sisi produksi ini dirasa bisa lebih fundamental ya, menyasar ke akar permasalahannya ketimbang kalau hanya dari sisi konsumsi seperti itu. Jadi memang
harusnya dievaluasi lagi deh kebijakan-kebijakan saat ini untuk minyak goreng itu seperti apa. Apakah mekanisme subsidinya yang salah? Kalau kita lihat kan subsidinya bersifat flat ya, artinya tetap ya, fix gitu. Berapapun biaya produksi minyak goreng ya yang didapat oleh produsen, tetap saja subsidinya sama ya. Padahal bisa jadi biaya produksi minyak goreng tiap hari berubah-berubah atau tiap bulan berubah-berubah. Nah, harusnya mekanisme subsidi yang diberikan kepada pemerintah ini bisa mengikuti pergerakan harga dari bahan bakunya itu sendiri ya, sehingga produsen atau penghasil minyak goreng ya, minyak sawit itu bisa terkompensasi ya dari fluktuasi atau dari kenaikan harga bahan baku minyak sawitnya seperti itu. Oke, jadi dengan adanya pemberian BLT dari pemerintah kepada masyarakat ini bukan solusi ya Pak ya? Ya, ini solusi jangka pendek ya, hanya bersifat sementara ya, ibaratnya balsem gitu ya. Hanya bersifat sementara, balsemnya hilang ya sakitnya kerasa lagi, kira-kira gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Heri Sama-sama, waktunya Mbak Bunga, bersama ya. dengan CNBC Indonesia. Terima kasih. Ya pemirsa, ternyata dengan bantuan dari pemerintah yakni bantuan langsung tunai terhadap masyarakat yang sebesar Rp300.000 ini merupakan solusi jangka pendek. Semoga pemerintah dapat menemukan solusi yang lebih baik lagi ke depannya dan kondisi saat ini menjadi lebih baik lagi dan juga kembali normal. Tim Liputan CNBC Indonesia.